Pemirsa, sejauh manakah dampak gempa dan tsunami berpengaruh terhadap tata pemerintahan di kota Palu, Donggala, dan Sigi? Telah bergabung di studio bersama kami adalah Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Selamat malam, Pak Cahyo. Malam, Pak. Pak Cahyo ini baru kembali dari Palu, baru, Pak ya. Bisa Bapak ceritakan update terakhir dari sana yang Bapak dapatkan? Ya, yang pertama, sebagaimana instruksi Bapak Presiden kepada Pak Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan semua menteri, 2 jam setelah kejadian, rapat di Kemenko Polhukam menginventarisasi, mempersiapkan semua hal yang ada. Tugas saya sudah membuat radiogram kepada teman-teman kepala daerah tetangga Sulawesi Tengah itu untuk segera mengeluarkan anggaran tanggap daruratnya. Kan harus ada surat dari kami bagi payung hukum. Maka subuh itulah, Sabtu subuh, Gorontalo ngirim sekian truk beras, makanan, tenda, kemudian dari Sulawesi Barat, dari Makassar juga. Baru siangnya pesawat Hercules sudah bisa landing di sana. Nah, saya Sabtu dengan Kepala BNPB jam 10 sudah sampai di sana. Kami keliling, menyedihkan sekali, karena hampir kami mengingatkan suasana di Aceh ya, di mana listrik mati, semua toko-toko tutup semua, hancur, kemudian bahan bantuan makanan belum tiba, yang sakit di rumah sakit pun juga terpaksa takut di dalam gedung karena masih tiap jam ada gempa-gempa kecil-kecil, sehingga harus di luar. Nah, maka hasil rapat yang pertama dipimpin oleh Pak Menko setelah beliau tiba di sana dengan Kepala BNPB, dibentuklah yang namanya Satgas. Di tingkat provinsi dipegang oleh Pak Danrem. Karena yang kerja mulai pagi sampai tengah malam saya saksikan ya hanya TNI Polri. Mengangkut mayat-mayat dan sebagainya itu hanya dari TNI dan dari Polri. Kemudian siapa saja Satgas ini dan apa tugas mereka? Tugasnya Pak? Mengkoordinir. Mengkoordinir semua pelaksanaan, bantuan-bantuan juga. Kemudian tiap kabupaten mulai Donggala, Sigi itu, Palu itu dipegang oleh Dandim, Dandimnya. Kemudian ada 22 pos pengungsi, itu juga dibagi tugas. Siapa yang mengatur distribusi bantuan makanan, pengobatan, dan sebagainya. Hari Sabtu itu yang siap adalah TNI Polri, yang kedua adalah tim medis. Bantuan belum masuk. Maka saya minta pada Pak Gubernur, tolonglah Pak, boronglah Supermi atau kue-kue biskuit ataupun aqua buat warga pengungsi, buat yang sedang sakit minimal dia ada buat makan. Ya, dari toko-toko sekitar ya Pak. Sekitar. Nah itu juga Pak yang menjadi banyak pertanyaan Pak. Kami ingin mengklarifikasi sebetulnya bagaimana sih, apakah betul warga itu mengambil atau banyak yang memberitakan bahwa ada penjarahan, sebetulnya seperti apa kejadiannya? Hari Sabtu itu saya keliling Palu sampai malam tidak ada penjarahan ya. Orang berkumpul di SPBU, saya Sabtu sampai jam 6 sore menjelang maghrib itu 5 SPBU itu orang ngantri loh. Memang listrik mati, sehingga harus pakai manual, pakai peralon nyedotnya. Jadi itu bukan penjarahan. Yang kedua, artinya ada petugas dan mereka petugas, bayar? Ya, bayar. Kemudian yang kedua, ada semacam mirip Alfamart ya, itu runtuh besar, tapi ada tim dengan alat berat sedang menggali karena kemungkinan ada korban di bawah. Nah, korban mengangkat itu kan pasti barang-barang kayak makanan, minuman kan berhamburan keluar. Nah, warga ya mengambil. Apakah itu penjarahan? Kan juga tidak. Yang ketiga, saya melihat sendiri di bandara. Bandara mati total. Di depan ada toko kecil, hancur, minumannya bercerai-berai. Seberang bandara itu ada pos pengungsian, mengambil itu. Jadi hari Sabtu itu tidak ada penjarahan. Hari Minggu ini Pak? Nah, hari Minggu pagi, saya benar menginap di rumah-rumah penduduk, memang banyak warga yang berdiri di depan toko-toko itu. Mereka ingin beli makanan, beli minuman. Walaupun sudah ada yang jual ya. Saya beli Supermi, terpaksa beli, ada yang jual air kelapa, durian juga ada yang sudah dijual. Itu minggu sudah mulai, bantuan juga sudah mulai masuk. Dari daerah, dari Hercules TNI juga sudah turun, ada 4 Hercules, bantuan dari kepolisian juga turun, sudah ada. Tapi kalau isu penjarahan yang begitu drastis saya tidak melihat langsung, hanya
hari Sabtu itu orang bergerombol, yang beli bensin beli, nggak ada ribut-ribut. Baik, Pak Cahyo, pernyataan Anda diputar terus-menerus mengenai pemerintah nantinya yang akan membayar makanan dan minuman yang diambil oleh masyarakat. Itu sebetulnya seperti apa, Pak? Saya kira itu berita yang dilebih-lebihkan, itu nggak benar itu. Saya menyampaikan resmi dalam rapat Satgas hari Sabtu, minta pada Pak Gubernur, Pak, saya lihat yang sakit itu perlu makan, perlu minum. Kasihan para perawat dokter menyuapin hanya diberi makan satu sendok air. Tolonglah sama kepolisian didampingi sama Satpol PP, Bapak belilah. Itu Alfamart itu digedor, dibuka, dibeli barangnya. Saya ikut turun lah kalau perlu. Itu hari Sabtu aja. Supaya ini tertangani dulu karena bantuan sedang jalan masuk. Itu aja saya sampaikan terbuka di rapat, ada Pak Menko Polhukam, juga ada Kepala BNPB, tapi biasalah ada teman media yang mengutip seperti itu. Tapi intinya maksudnya pemerintah ingin mengatakan bukannya pemerintah itu membolehkan bagi warga untuk mengambil bebas makanan dan minuman, bukan seperti itu, Pak. Saya perintah untuk bayar beli pada Pak Gubernur, dia siap. Karena Sabtu itu mendesak sekali buat yang sakit-sakit itu. Jadi sekarang kalau ada minimarket yang kosong, nanti itu semua pemerintah yang akan membayarnya, Pak? Ya tidak dong. Bagaimana, Pak? Kalau itu ya kami tidak tahu, pokoknya itu hari Sabtu itu kok. Jadi pada saat kondisi ketika Bapak melihat... Kondisi itu saja yang saya minta tolong dibeli, Pak, untuk rumah sakit itu. Saya sampaikan terbuka, notulennya ada lengkap. Kondisi itu saja di hari Sabtu itu, Pak, ya? Bukan untuk sepanjang ya, ini tidak dong. Tapi Karena ada media yang... Ada yang salah mengartikan. Salah mengartikan itu. Kan nggak mungkin apapun, semua warga di Palu juga dimanapun juga kena musibah. Ya. Baik yang punya toko, yang tidak punya toko, yang punya rumah, semua kan musibah, saling sama-sama menjaga harusnya. Intinya pengusaha dan pelaku ekonomi di sana tidak perlu khawatir, Pak, ya, tidak perlu khawatir nanti barang-barang mereka diambil harusnya oleh... tidak perlu khawatir. Memang bagaimana ya, kayak mall itu runtuh, cerai-berai. Yang jaga mall juga nggak ada. Orang yang bebas masuk ke mall kalau memang dia berani masuk. Itu aja. Toko-toko juga ada yang tercerai-berai, gitu aja. Memang ya situasi terbuka itu loh. Yang jelas kalau ada tindakan masyarakat misalnya yang berlebihan sambil mengambil ya harus dilarang, yang bukan nggak hak boleh mereka, dong. itu tidak boleh, nggak Pak, boleh ya? dong, apapun itu sama-sama kita menjadi korban bencana. Iya, karena kita saya tidak mau ini prihatin ada semua. salah persepsi, Pak, di tengah Iya, masyarakat nggak karena boleh ada dong. beberapa pemberitaan yang mengatakan demikian. Nggak boleh. Tidak, Pak, ya? Justru saya ke sana itu untuk menolong ini yang masih kurang makan, tolonglah belikan makan Pak Gubernur. Dijaga Satpol PP, beli, ayo kita gotong royong itu Intinya aja. dengan cara-cara yang benar. Cara yang benar dong. Oke. Apapun nggak boleh. Baik, aja, ya. Pak, sekarang fokus penanganan untuk bencana di sana seperti apa, Pak? Saya jam 12 meninggalkan Palu, memang arahan Bapak Menko Polhukam yang beliau langsung menangani di sana, khususnya masalah korban dulu. Yang sakit segera, kemudian masalah makanan, kemudian menginventarisir bangunan-bangunan yang sedang runtuh itu. Karena harus menunggu beberapa alat berat juga. Ya. Itu juga tidak mudah. Karena juga banyak akses jalan, baik lewat Poso, mau dari Makassar maupun dari Sulbar yang terhambat di situ. Jalannya Konsentrasi pemerintahan itu. bagaimana, Pak? Itu di Palu, di Donggala, Ya, kemarin kan Sigi. Sabtu Minggu Ya. praktis berhenti. Betul. Nah, kami Kemendagri punya inisiatif Selasa besok ini kami akan mengirim tim ke sana, tim pendampingan. Kami akan buka posko pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, khususnya Palu dulu. Kemudian nanti melihat bagaimana Donggala, bagaimana Sigi. Minimal tim kami akan mandiri, kami akan bawa tenda sendiri, membantu pendampingan buat Pemda, minimal pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu aja bahwa pemerintahan jalan, walaupun kami sedih banyak pegawai Pemda yang korban, baik itu keluarganya dan sebagainya. Saya kira ini bencana nasional ya, bencana yang cukup menyedihkan. Bapak Presiden juga sudah memerintahkan langsung masing-masing menteri untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing, dan beliau juga ada berkunjung ke sana. Inilah yang harus kita pikir bersama. Ya, sekarang kan sudah berlaku masa tanggap darurat, Pak, ya, selama 14 hari ke depan. Apa nanti yang akan membedakan ketika ini sudah masuk masa tanggap darurat, nanti akan seperti apa bedanya? Saya kira sama dengan masalah Lombok ya. Hanya ini kan lebih parah karena ada aspek
tsunami-nya segala ini. Saya kira kita tunggu dulu lah bertahap. Kami juga pemerintah tetap di bawah komando Bapak Menko Polhukam, kemudian saya yakin Bapak Presiden, Bapak Wapres juga.